Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Nurul Jannah dari kelas B dengan NIM 23055020045. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi dari jurnal yang saya ambil, yaitu konsumsi makanan ultra olahan dan insiden hipertensi pada kelompok Mediterania proyek Sugimento Universitas di Navarra. Adapun identitas jurnalnya yaitu judulnya Ultra Processed Food Consumption and the Incidence of Hypertension in a Mediterranean Cohort de Sugimento Universitas de Navarra Project. Jurnalnya itu American Journal of Hypertension tahun 2017 dan penulisnya Raquel de Medunca, Aline Cristina Sousa Lopez, Adriano Marcal Pimenta, Alfredo Gea, Miguel Angel Martins Gonzalez, dan Mayra Besrastrolo. Full dan halaman full 30 edisi 4 dan halaman 358 sampai 366. Reviewernya itu saya sendiri yang di Nurul Jannah. Adapun latar belakang dari jurnal tersebut yaitu di beberapa negara makanan ultraolahan atau UPF merupakan sumber umum garam menurut Montero et al. UPF didefinisikan sebagai produk minuman dan makanan yang di luar zat penggunaan kuliner umum seperti garam, gula, minyak, dan lemak, termasuk zat yang juga berasal dari makanan tetapi tidak digunakan dalam persiapan kuliner dan siap untuk dimakan, diminum, atau dipanaskan. Konsumsi UPF telah dikaitkan dengan risiko kelebihan berat badan atau obesitas yang lebih tinggi, sindrom metabolik pada remaja, dan peningkatan kolesterol total dan kadar kolesterol lipoprotein densitas rendah pada anak-anak. Secara kolektif, karakteristik nutrisi UPF dan asosiasinya antara UPF dan kelebihan berat badan atau obesitas cenderung mendukung hubungan antara konsumsi UPF dan hipertensi. Studi prospektif besar yang melibatkan penilaian konsumsi UPF dan dalam perkembangan hipertensi masih kurang. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi hubungan potensial antara konsumsi makanan ultraolahan UPF dan risiko hipertensi pada kohort Spanyol selama masa tindak lanjut yang panjang. Adapun metode penelitiannya yaitu secara prospektif mengevaluasi hubungan antara konsumsi UPF dan risiko hipertensi dalam kohort Spanyol prospektif. Proyek Sugimento Universitas di Navarra menyertakan 14.790 lulusan universitas dewasa Spanyol yang awalnya bebas dari hipertensi pada baseline yang diikuti selama rata-rata 9,1 tahun. Konsumsi UPF atau formulasi industri senyawa kimia yang di luar zat penggunaan kuliner umum seperti garam, gula, minyak, dan lemak, termasuk zat yang berasal dari makanan tetapi tidak digunakan dalam persiapan kuliner. Konsumsi dinilai sebagai semi kuantitatif yang divalidasi. Kuesioner frekuensi makanan item CHOX proporsional model bahaya digunakan untuk memperkirakan rasio bahaya yang disesuaikan atau HR dan interval kepercayaan 95% atau CI untuk kejadian hipertensi. Hasil penelitian, selama masa tindak lanjut 1.702 kasus kejadian hipertensi diidentifikasi, peserta dalam konsumsi UPF tertinggi memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan hipertensi. Hubungan yang diamati antara konsumsi UPF dan risiko hipertensi dapat dijelaskan dengan asupan total garam, lemak jenuh, dan gula yang lebih tinggi serta asupan serat dan mikronutrien yang tidak memadai. 8-11 peserta yang mengkonsumsi UPF dalam jumlah yang lebih besar dalam kohort kami memiliki asupan garam, asupan lemak jenuh, dan minuman manis yang lebih tinggi, asupan serat, kalium, sayuran, dan buah Mediterania. Kenaikan berat badan selama masa tindak lanjut yang menunjukkan perubahan kecil dalam hasil menunjukkan bahwa mekanisme tambahan mungkin menjelaskan hubungan antara UPF dan hipertensi. Sebaliknya, pola makan yang kaya buah-buahan dan sayur-sayuran dikaitkan dengan penurunan tekanan darah yang berpotensi karena pengaruhnya terhadap pengendalian berat badan dan asupan serat, vitamin, dan mineral. Adapun kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu menurut penelitiannya konsumsi UPF yang berlebihan dikaitkan dengan
peningkatan risiko terkena hipertensi. Dalam kohort lulusan universitas yang terdefinisi dengan baik, diperlukan metode untuk mendorong konsumsi makanan nabati, adopsi gaya hidup sehat, dan membangun kembali budaya makanan seperti diet Mediterania. Namun hasil ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan studi konfirmasi lainnya diperlukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.